Kepada Bapak Ustadz Dr. Imam Syafi'i MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah Bapak Bambang Suhaji SPDMM. Ini beliau luar biasa. Saya ketemu dulu di SMP 15. Nah, sekarang ketemu lagi di SMP N9 dan beliau mempunyai satu semangat yang sama, yaitu ingin memberikan yang terbaik di tempat di mana beliau memimpin. Bisa kita kasih tepuk tangan. Ya. Ini tadi buatan pesanan. Ini buatan pesanan beliau, tapi inisiatif saya. Yang kami hormati seluruh guru dan karyawan SMP 9. Semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah. Kok menang kabeh ya? Nah, ngoten jenengan kula ulangi. Ini bahasa Jawa ngerti? Campur-campur ngoten mawon nggih. Tapi insya Allah lebih banyak bahasa Indonesianya. Saya sukanya bahasa Inggris, Pak. Ya, nanti sesekali bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris temor. Semoga semua yang hadir selalu dalam lindungan Allah. Selalu berikan kemudahan di dalam menjemput rezeki. Semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang banyak hutangnya semoga lunas. Kalau tidak lunas, semoga yang ngutangi lupa. Kok amin ini malah banter sing terakhir. Dan saya doakan kalau misalkan ada yang belum menikah di barokati syahri Ramadan, ada yang belum menikah? Yang belum menikah dengan barokah syahri Ramadan, bulan Ramadan, semoga diberikan kemudahan untuk bertemu dengan jodohnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang sudah disampaikan oleh MC sebenarnya bukan saya lebih pintar daripada panjenengan, bisa jadi hanya kebetulan lebih dulu tahu, itu saja. Insya Allah semua manusia kalau ingin tahu akan tahu. Nah kebetulan saya bacanya duluan. Karena diundang di SMP 9, akhirnya saya membuat materi, kira-kira begitu. Nah, di dalam berbicara manusia, itu ada dua dimensi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah dimensi jasadiyah, yang kedua itu dimensi ruhaniyah. Ini nanti yang akan kita coba rembuk bareng, kita tarik dalam konteks saum. Bagaimana sebenarnya ruhaniyah kita itu keluar dari Ramadan ini betul-betul kembali kepada fitrah, kesucian itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan ketika penciptaan jasad di surat At-Tin itu kan dijelaskan. Dan yang jasad ini akan kembali ke tanah. Akan tetapi manusia hari ini itu lebih sibuk
sibuk ngurusin yang jasad. Contoh, kalau panjenengan, kalau yang ibu-ibu biasanya kan sekarang itu banyak pilihan skincare-nya itu. Skincare-nya itu banyak pilihan. Itu ngurusin jasad apa ruh? Jasad. Kalau misalkan nanti ibu-ibu dulu, nanti bapak-bapak ini bisa saya garap, tenang Bu. Jadi aman, nanti adil insya Allah. Okay? Nanti gara-gara saya yang laki-laki terus bela yang bapak-bapaknya tidak. Saya tidak membela satu apapun di sini gitu. Saya akan membela kebenaran saya. Nah, baju itu untuk kebutuhan jasad atau ruh? Jasad. Biasanya kalau sudah pertengahan Ramadan begini, yang sibuk itu ngurusin jasad atau ngurusin ruhnya. Ya, iya, termasuk yang ngomong ini Bu, sama ya. Jadi jangan anggap kalau saya yang ngomong terus saya tidak seperti itu, tidak. Kita dalam makom yang sama. Misalkan di pertengahan Ramadan, yang harusnya Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk di pertengahan atau pada 10 hari terakhir, itu luar biasa ibadahnya. Banyak iktikaf, banyak membaca Quran, banyak qiyamul lail dan seterusnya. Itu Rasulullah. Akan tetapi kita ini terbalik, Bapak Ibu. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan, kita itu sibuk untuk ngurusin kebutuhan jasad. Pakaian, setelah itu kue. Pakaian itu biasanya kalau belanja itu, nggak tahu kalau ibu-ibu di sini ya, kalau ibu-ibu di sana, di tempat saya di Lumajang, kelahiran saya di Lumajang, itu kalau belanja itu tidak cukup 3 jam. Ya, sebenarnya hanya beli 1 kerudung, itu ibu-ibu pilihannya itu luar biasa sekali. Saya itu sampai kalau ngantarkan itu ya, itu saya hanya harus sabar terus karena pilihan ini nggak cocok, ini nggak cocok. Jadi saya biasanya cocok ini ya, cocok gitu langsung. Karena pilihan itu akan banyak dan tidak akan pernah selesai. Dan itu semua dalam memenuhi kebutuhan jasad. Nah ini harus kita pikirkan nanti. Yang kedua itu adalah dimensi rohaniah. Ini yang kita akan garap. Ya. Setelah penciptaan mulai dari mani sampai nanti di 4 bulan, roh itu kan akan dimasukkan ke jasad. Manusia ini sebenarnya yang mana tuh Bapak Ibu? Yang ini, imam itu yang mana? Ini atau yang mana? Hakikat manusia itu. Apakah yang jasadnya, apakah rohaninya atau apa? Manusia dikatakan hidup itu kan karena ada ruhnya. Kalau tidak ada jasad, tidak ada ruhnya berarti sudah mayit gitu ya. Sudah mati gitu ya, sudah meninggal. Nah, ketika ruh itu mau dimasukkan ke dalam jasad, Allah itu dawuh, alastu bi rabbikum, terus manusia menjawab, qalu bala syahidna. Ketahuilah, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah, bertanya kepada manusia. Setelah itu manusia menjawab, qalu bala syahidna. Nggih Gusti, panjenengan Tuhan kami. Berarti roh itu sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan yang harus disembah. Niki sebelum lahir ini, panjenengan sebelum lahir, roh itu sudah melakukan apa nih namanya? Satu persaksian bahwa Allah itu Tuhan. Maka ketika manusia dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi suci. Suci bermakna tidak, fitrah tidak hanya bermakna suci, tapi fitrah itu bermakna
manusia atau ruh atau manusia itu mempunyai potensi untuk meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Itu fitrahnya manusia. Jadi fitrahnya manusia itu adalah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah ini nanti yang akan kita coba lihat. Setelah lahir, nanti ada kehidupan yang begitu luar biasa. Ngurusin keluarga, ngurusin suami, ngurusin THR belum keluar, ngurusin, sudah keluar Bu ya? Oh, belum. Ngurusin gaji 13 ya? Belum gimana ya? Jauh itu Mas ya. Tapi buatan kena event efisiensi ya. Insya Allah buatan. Insya Allah buatan. Kemarin juga sama Bu, kami juga agak resah dengan isu efisiensi itu. Karena tunjangan dosen itu juga tidak keluar 2 bulan. Biasanya kan 1 bulan sekali. 2 bulan tidak keluar. Waduh kayaknya kena efisiensi nih. Tapi alhamdulillah 1 bulan yang lalu sudah keluar. Artinya pemerintah insya Allah masih komitmen. Dan panjenengan sudah jelas THR-nya, tinggal hanya menunggu hari saja. Ngurusin THR, ngurusin kehidupan dan sebagainya, yang akhirnya fitrah manusia yang bertuhan itu akhirnya berkurang. Kalaupun tidak saya katakan hilang, itu berkurang. Maka ini yang harus kita benahi, Bapak. Dan kita harus juga tahu bahwa manusia diciptakan itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad teman-teman dan cipta nih menungso iku dalam kondisi sebaik-baik bentuk. Dalam tafsirnya, sebaik-baik bentuk itu tidak hanya fisik. Tidak hanya fisik, mendengar ini ada yang ganteng, ada yang cantik, kan tidak ada yang tidak cantik di sini. Karena perempuan itu fitrahnya itu ya cantik. Ada apa yang tidak cantik? Itu karena perspektif saja. Semua perempuan itu cantik. Dan laki-laki semua itu juga ganteng. Mengapa saya katakan begitu? Karena hanya tinggal kita melihat dari sudut pandang seperti apa. Ke saya pun juga sama. Bagi perempuan yang tidak suka dengan saya, pasti akan mengatakan saya tidak ganteng. Berarti saya jelek. Berarti dia sedang sakit mata. Gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, di dalam tafsirnya, penciptaan manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Ada satu yang itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Napa nih Bu, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, yang dimiliki oleh manusia? Yaitu adalah akal. Akal dan manusia juga diberi nafsu yang tidak dimiliki malaikat, tapi nafsu ini yang harus kita jaga. Karena kalau tidak, nafsu ini juga dimiliki oleh hewan. Kalau tidak dijaga, tidak diimsak. Nah ini jenengan nanti saum itu imsak, maka kita perilakunya sama dengan sing banter Bu, sama dengan kalau jenengan tidak, semua puasa, semua qiyamul lail, semua sholat dengan tertib, gitu tertib sholatnya. Insya Allah, kalau saya lihat wajah-wajahnya tepat waktu semua, gitu. Atau setidaknya waktu yang tepat lah kira-kira. Ya. Kalau nggak tepat waktu, setidaknya waktu yang tepat lah kira-kira gitu. Jangan sampai sholat zuhur di sholat asar gitu aja. Gitu. Ya itu kan sudah bagus lah. Karena memang ada pembahasan itu Bu. Ada pembahasan sholat yang tepat waktu itu yang seperti apa? Apakah harus di awal waktu? Ada yang memberikan penjelasan ya harus di awal waktu. Ada yang memberi penjelasan bahwa boleh sholat itu yang penting adalah di waktunya sholat itu. Itu masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kan sampai sholat maghrib di pas waktu subuh, itu kan namanya bukan sholat maghrib. Nah, atau sholat subuh di sholat duha, namanya subha, subuh dan duha. Itu mahasiswa yang banyak Bu, kalau guru tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang sedikit menurut saya.
Nah, dari penciptaan ketika kita sudah diberi akal, maka kita harus berpikir. Ada satu ayat yang saya kira ini menjadi penting untuk kita renungkan, Pak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, dan adanya malam berganti dengan siang, di situ ada pertanda-tanda yang sangat besar Allah, gitu, kebesaran Allah, karena penciptanya adalah Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berpikir. Jadi kalau ada manusia yang tidak mau memaknai bahwa kebesaran Tuhan dengan adanya langit, bumi, adanya malam dan siang, maka orang itu bukan orang yang mempunyai akal yang sempurna. Ya karena keterjadian alam semesta ini ya semuanya dalam kekuasaan Allah. Ini penting saya kira untuk bagaimana nanti tauhid kita itu betul-betul kuat. Bahwa Allah itu adalah segalanya. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana Pak ketika kita masih melakukan tugas, terus sudah adzan, apakah saya harus menyelesaikan tugas itu dulu, atau saya segera bergegas untuk melakukan salat? Nah, kalau jenengan apa kira-kira? Ayo, kira-kira apa Bapak Ibu? Mengerjakan tugas dulu, menyesuaikan kondisinya, apalagi. Nah, ini begini, ada satu pemahaman bahwa kita itu harus mengutamakan Allah satu, ya. Tapi kalau panjenengan melakukan tugas dan itu memang harus segera diselesaikan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalkan, kalau yang di depan itu adalah resepsionis, ada tamu dari orang tua ngurusin A misalkan, yang itu harus segera selesai, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Akan tetapi kalau tugas itu masih bisa ditunda, bisa dikerjakan, oh nanti masih bisa ini, maka ketika ada panggilan azan, segeralah melakukan salat. Mengapa begitu? Karena azan itu sebenarnya bukan muadzin yang manggil, Bapak. Yang memanggil itu Allah. Maka kalau ini mampu kita biasakan, itu akan mudah. Walaupun juga sulit yang ngomong ini. Azan itu misalkan Allah Akbar. Itu saya, ya sih mari ini. Gitu loh, delok TV di anak-anak. Itu masih gitu. Setelah itu sudah hayya 'alas shalah, itu sudah kan selesai harusnya. Oh iya, sholat. Ya, tapi kan kita kadang-kadang ya sih mari ini. Setelah ini. Maka saya kira selama kegiatan itu masih bisa ditunda sebentar, maka lebih afdol mengutamakan sholat. Karena itu panggilannya Allah. Ini juga agak berat, tapi pelan-pelan insya Allah akan bisa. Nah, akal ini harus kita betul-betul maksimalkan untuk berpikir sesuatu yang positif. Setiap hari saya kepingin meningkatkan keilmuan agama saya. Walaupun saya bukan alumni pesantren, saya bukan jurusan pendidikan Islam, misalkan. Saya jurusan matematika, tapi saya kepingin seperti Khawarizmi, tokoh Islam tentang matematika. Khawarizmi ya, Al-Khawarizmi. Nah ini tidak apa-apa. Kenapa tidak kita bisa mengetahui Allah, mengenal Allah dari jalurnya jenengan? Kalau yang manajemen, nah ini Pak Kepala Sekolah, manajemen, saya akan mengenal Allah dari jalur manajemen. Ini apa ini caranya? Bagaimana mengatur waktu yang itu betul-betul mana itu untuk duniawiyah
dan mana untuk ukhrawiyah, mana untuk berbakti kepada bangsa ini, mana untuk berbakti kepada Allah, di-manage dengan baik, maka betul-betul itu juga akan mengenal Allah. Sampai dikatakan kalau jenengan pengen kenal Allah itu man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mampu mengenal dirinya, maka dia akan mampu mengenal Tuhannya. Ini sederhana sebenarnya. Kalau kita mampu mengenal diri kita, Bapak Ibu, saya itu sekali, saya itu merenung, saya ini siapa ya? Imam ini siapa imam? Yang disebut imam ini siapa ini? Saya ini penciptaannya seperti apa dan seterusnya. Pada ending akhirnya, saya menemukan bahwa sebegitu dahsyatnya Allah yang menciptakan manusia. Maka di situ panjenengan juga akan mengenal Allah. Bagaimana Allah membuat jantung, paru-paru, terus apalagi ginjal, dan semua ini itu bisa berfungsi dengan begitu rupanya. Dan kita bisa bernafas, kita bisa ngomong dan sebagainya itu. Semuanya itu adalah biiznillah, dengan izinnya Allah. Kalau sampean mampu seperti itu, maka ngomong itu hati-hati, Bang. Atene ngerasani konco itu mikir-mikir. Nah, yang sing biasa ngerasani kan bukan ibu-ibu. Biasanya bapak-bapak. Memang bapak-bapak itu paling senang ghibah. Bapak-bapak. Ya. Tahun 2025 itu memang bapak-bapak. Ya. Tapi sebelumnya, ya itu. Sebelumnya yang lebih lama itu ya, iya ibu-ibu. Nah, maka kalau kita mampu memaknai begitu, sampai ada satu pemahaman begini. Ini biar naik tingkat, tidak hanya tingkatan. Kalau ada tiga komponen dalam pembahasan Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah ini satu trip saya tingkatkan, yaitu masuk dalam kategori ihsan. Yaitu adalah, ini saya catat di sini, al-ihsan anta'budallaha ka'annaha tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jenengan beribadah kepada Allah, ya sholat, ya melakukan saum dan seterusnya itu harus kalau jenengan tidak bisa melihat Allah, maka jenengan harus merasa selalu dilihat Allah. Dan kalau jenengan mampu seperti itu, kayaknya rasa-rasa itu libur insya Allah. Kayaknya setan mulai bingung. Ini saya akan goda di mana? Ya karena di sini tadi anta'budallaha ka'annaha tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Saya merasa selalu diawasi oleh Allah. Misalkan ada nih korupsi, Allah weruh. Berarti sing korupsi itu gak kenal Gusti Allah. Saya pastikan gak kenal Gusti Allah. Sing korupsi pirang triliun Bu kemarin. 300 triliun ya. Aku bayang nih 300 triliun itu kata itu cilok paling ya. Sak Malang paling kebet ya gitu. 300 triliun. Dan dia sudah digaji 500 juta per bulan. Ini kan menyesakkan sekali. Saya sebagai dosen yang mencerdaskan anak bangsa, sebagai guru dan karyawan SM, enggak saya sebutkan ini karena live, guru dan karyawan, karena live ini. Nah nanti daripada nanti Pak Kepala Sekolah sopo ibu sing-isi, gitu kan nggak enak. Nah, yang mencerdaskan anak bangsa itu sudah luar biasanya bersyukur pendidik itu dengan diberikan satu penghargaan dari pemerintah. Itu sudah bersyukur luar biasa. Ya Allah, saya bersyukur atas nikmat yang panjenengan berikan kepada aku. Gak pernah ngeluh itu. Guru itu gak pernah ngeluh. Iya, gak pernah ngeluh ya. Batin. Gak pernah ngeluh. Dibandingkan yang gaji 500 juta itu loh Pak Ibu. Itu masih belum puas, belum cukup.
Maka ini adalah problem bahwa dia korupsi itu tidak mengetahui bahwa Allah itu selalu mengawasi hambanya, mengawasi manusia. Maka kalau kita mampu di tingkatan ini, oh enak, sholat, kerja, masuk jam itu masuk di sini. Jam 7 masuk, waktunya ngajar, tidak ditinggal, misalkan. Nah, itu kan bahwa jenengan kerja itu karena didasari lillahi ta'ala. Satu tanda-tanda orang yang melakukan kerja karena Allah itu, ya itu tadi, tidak akan meninggalkan pekerjaannya walaupun tidak diawasi Pak Kepala Sekolah. Karena di situ merasa diawasi oleh Allah. Kalau ini jenengan mampu, waduh, orang tahun sudah diwali sama. Wali murid maksudnya. Atau wali kelas lah, wali kelas lah. Wali kelas. Nah, ini juga kita harus maknai di dalam saum. Nah, ini kita yang masuk saum, terus kita tanya jawab yang lebih banyak. Saum itu masuknya itu sudah makom-makom ihsan, Pak. Karena puasa itu hubungan hamba dengan Allah. Nggak ada urusannya dengan yang lain. Karena puasa itu tidak ada yang tahu jenengan mau makan di kamar, misalkan. Mau keluar nanti jam 12 nyari warung yang terbuka tapi tertutup, misalkan. Karena ada kan warung terbuka tapi tertutup gitu. Kan nggak ada yang tahu di situ. Masalahnya jenengan ke sana, setelah sudah pesen, piring sudah di depannya, lah kok temennya nyusul, loh, sampai kok ini? Oh, berarti foto ya. Tiba-tiba sing satunya ngomong, iya aku musafir mau. Karena saya muter ya, musafir. Satunya alasan, aku nggak musafir, itu meteng Kuloworo, nggak kuat lah. Oh iya, podo-podo berarti. Podo-podo ngapu sini. Podo-podo ngapu sini. Nah, andai kan jenengan itu nyari makan atau beli di Indomaret roti, bawa ke kamar, jenengan makan, setelah keluar itu nanti lemes lagi, itu tidak ada yang tahu. Maka kewajiban puasa itu bagi orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak mampu, walaupun dia gagah, walaupun dia suspek, apa ini perutnya kotak-kotak, gak mampu kalau tidak didasari dengan keimanan. Itulah Allah luar biasa. Maka perintahnya itu bagi orang yang beriman. Dan jenengan berarti orang yang beriman. Karena mampu untuk menjalankan puasa. Luar biasa puasa itu. Kalau jenengan 1 bulan ini puasa dengan penuh, selain yang ibu-ibu ya, karena ibu-ibu kan tidak apa-apa, itu kudrati gitu, kudratnya manusia perempuan itu nggak apa-apa, nggak puasa ketika haid dan sebagainya. Justru kalau puasa malah nggak boleh. Karena syarat puasa itu kan satu Islam. Gitu. Lain jaga Islam jangan dipaksa puasa, Bu. Ya, tetangga saya kok mau makan ini. Oh, di mana? Bukan Islam. Berarti tidak wajib puasa. Yang kedua adalah balik. Ya, balik. Oh, itu nggak puasa. Oh, berarti dia anak kecil. Nggak apa-apa, nggak puasa anak kecil. Karena belum balik. Yang ketiga itu adalah berakal sehat. Gitu ya. Loh, itu Islam sudah balik kok nggak poso berarti tidak berakal sehat. Gak enak aku ngomong gila kan enggak. Nah, ini syarat ini juga harus dipahami. Nah, kalau ini nggak dipahami, yang keempat yang terakhir itu adalah mampu. Gitu ya. Wis Islam sudah balik, harusnya mampu, nggak sakit. Kalau nggak sholat berarti dia sedang gila. Karena nggak mampu, nggak melaksanakan puasa. Memang syaratnya itu, Bu. Nah, kalau di sini kan insya Allah puasa semua. Kalau guru itu saya yakin puasa. Kenapa? Karena guru itu digugulan ditiru. Teladan. Kalau nggak puasa itu
enggak lah, saya kan sebagai teladan di sekolah, kalau saya nggak puasa kan nggak pantas. Setidaknya begitulah. Walaupun selain nanti panjenengan puasanya harus diniatkan karena Allah. Hadis yang populer itu kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena iman dan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Gusti Allah. Ini harus kita maknai bahwa puasa ini jalur VIP untuk kita diampuni oleh Gusti Allah dari dosa-dosa, dan kita akan kembali kepada kefitrahan bahwa kita itu betul-betul beriman. Wa ilahukum illahu wahid, bahwa Allah itu asa. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada ayat yang lain, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya ini saya itu adalah Allah, kata Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain aku. Maka fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Dengan mendirikan sholatlah kalian itu mengingat aku. Mengingat Allah. Maka saya kira dalil-dalil ini harus kita pahami, karena kalau kita tidak paham dalil-dalil itu, kita tidak akan beriman secara utuh. Maka orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari dalil-dalil Quran, memaknai makna daripada Al-Quran, maka keimanannya akan tambah kuat. Oleh karena itulah, panjenengan semua dengan programnya Pak Kepala Sekolah, adanya ngaji bareng dengan guru dan karyawan, itu adalah satu hal yang sangat tepat. Karena apa? Ini menjadi satu bagian kewajiban Bapak Kepala Sekolah, tanggung jawab memastikan di bawahannya itu betul-betul beriman dan menjalankan keimanan itu. Berarti bertanggung jawab dunia dan bertanggung jawab di akhirat. Ini pun benar. Napa malih sering. Niku saya. Terus yang diundang kula niku saya. Boten sing terakhir niku ya, Pak. Jadi serius nggih mboten napa-napa. Yang terakhir, setelah ini kita diskusi, Pak. Saya akan menyampaikan dua ayat. Di dalam surat As-Sam ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh sangat rugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan untuk kita mensucikan hati kita dengan memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena nanti ruhaniyah tadi itu yang kita bahas di awal, ruhaniyah itu gizinya, kebutuhannya itu salah satunya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan qiyamul lail, dengan sholat, ya, semuanya itu sebenarnya gizi untuk ruhaniyah. Uang banyak itu tidak menjamin ruhaniyahnya itu tenang, karena gizinya berbeda. Kalau jasad ini yang harus makan daging, harus makan sayur, harus makan buah, harus makan susu, gitu ya, dan yang lain-lain lah untuk kebutuhan jasad dia. Tapi ruhaniyah itu tidak cukup dengan itu. Adakah orang makannya enak, tapi dia tidak tenang, gelisah gitu. Banyak rumahnya bagus, mobilnya bagus, makannya enak, istrinya juga banyak, tapi dia juga tidak tenang. Kenapa? Karena gizi rohaniyahnya tidak terpenuhi. Panjenengan puasa, panjenengan zakat, panjenengan baca Quran, baca sholawat, dan seterusnya, itu adalah untuk mengisi gizi yang kebutuhan rohaniyah. Dengan setelah sholat itu akan merasakan tenang, enak. Kenapa? Karena sholat itu kan memang
jenengan menghadap kepada Allah. Salat itu sampai dikatakan mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka orang yang salat itu enak sekali. Jenengan kalau salat itu kan enak kan ya. Enak, tenang gitu. Utang-utang itu pas semua di situ. Karena memang tenangnya salat itu. Atau tambah ingat ya? Nggak tahu. Tapi salat itu memang menenangkan betul. Ketika jenengan ada problem yang besar tidak ada solusi, seakan-akan tidak ada solusi, ambil wudhu, sholat sunnah. Setelah itu sholat sunnah, menghadap kepada Allah, minta solusi. Insya Allah, pasti Allah akan memberikan solusi terbaik. Yang itu terkadang tidak terbesit di dalam pikiran kita, tapi Allah membisikkan dalam hati kita, iki loh jawaban. Aku kok gak rapi-rapi sampai sholat hajat malam misalnya. Minta kepada Allah. Nah kok moro-moro itu apa bahasa Indonesia? Tiba-tiba, mana lah, ujuk-ujuk, mana ya? Tiba-tiba pas hari raya temu keluarga besar, lah kok neng kono ono sing keluarga agak jauh belum menikah. Setelah itu sudah lulus kuliah, loh niku sinten, loh ini dulu ini. Oh, dereng nikah belum loh sampai belum pokoknya cocok ya ya 1 minggu nih. Itu karena solusi dari Allah. Kalau sudah begitu jangan ditolak. Saya tak istikharah dulu ke Sumen. Ya. Ya. Saya itu dulu menikah tidak istikharah. Loh, Islam kan mengajarkan istikharah. Saya istikharahnya tanya ke ibu saya. Setelah saya sudah ada, langsung saya pulang, saya kasih tahu ini Bu, cocok membuatkan ibu terus menang terus mening terus ya wis gak apa-apa lah, aku langsung 1 bulan nikah. Saya belum menikah, belum kerja, kok belum menikah mesti, belum kerja, Pak Kepala. Tapi saya yakin bahwa rezeki itu mesti ono. Wa ma min dabbatin fil ardi ala rizquha. Bahwa gegermetan sing urip ning donya iku mesti wis dijamin rezekine oleh Gusti Allah. Wis enggak usah khawatir, apalagi ibu mbak-mbak. Mbak-mbak enggak usah khawatir kan enggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau ya laki-laki masih pikir dikit-dikit boleh lah. Tapi saya dulu enggak mikir pokoknya rabi ya gitu. Pokoknya saya 25 tahun harus nikah. Karena saya ngikut Rasulullah ya. Cuma Rasulullah itu dulu nikahnya dengan Khadijah, yang itu janda, saya nggak ikut yang itulah, kira-kira gitu lah. Saya cuma ngikut tahunnya saja lah ya, umurnya saja. Umurnya 25 tahun. Nah, saya tidak istikharah, langsung saya minta restu ibu saya diizini wis nikah. Kalau ibu saya sudah meninggal gimana? Ustaz, kalau ibunya sudah meninggal, kalau sampai ada kebingungan 2 pilihan atau 3 pilihan, lakukanlah istikharah. Banyak cara istikharah, sholat istikharah dengan Al-Quran dan macam-macam. Ketika Allah sudah memilihkan 3 pilihan, 3 kali pilihan itu memang baik, segera, jangan menunggu. Karena itu sebenarnya sudah baik. Tapi kadang-kadang nafsu itu kan buatan saya ini, buatan saya ini, kayak kurang ini, kayak kurang miring dikit gitu. Nah ini yang menjadikan tidak jadi-jadi itu begitu, ya. Sebenarnya Allah sudah menunjukkan ini loh yang terbaik. Terbaik itu bukan dia akan selalu memberikan kebahagiaan penuh, tapi kekurangannya kita penuhi bersama untuk berbahagia bersama. Ngoten. Ngoten ya ini. Nah, kita kembali ke ayat ini Bapak Ibu. Kita tinggalkan perjodohan. Kita harus membersihkan jiwa kita. Salah satunya dengan puasa. Dan dengan puasa itu insya Allah hati kita itu akan bersih. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan, puasa itu hubungannya Allah langsung dengan, hubungan manusia langsung dengan Allah. Sudah di situ. Sudah di situ tidak ada namanya riya. Enggak ada, saya belum menemukan ada orang yang sudah seumuran kita ini, seumuran jenengan gitu ya. Karena saya lebih muda ya kira-kira. Seumuran jenengan
itu mengatakan begini, Alhamdulillah saya sudah puasa itu 20 hari. Enggak, saya baru benar. Karena puasa itu bukan urusan dengan tetangga kita. Puasa itu betul-betul murni karena dia beriman atas perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah beres. Di situ maka panjenengan nanti setelah Idul Fitri kembali di dalam fitrah. Kenapa? Karena betul-betul keimanannya tambah tinggi dan yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kimbun cekap niku. Monggo nanti kalau ada pertanyaan kita sharing-sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke host. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Dr. Imam Safi MPDI. Bapak Ibu, monggo ada pertanyaan? Monggo dari Bu Ade. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan membatalkan puasa. Ada yang bilang bahwasanya ketika maghrib berkumandang itu kita membatalkan puasa dengan minum terlebih dahulu, baru niat berbuka puasa dan berdoa begitu. Tapi ada yang saya lakukan selama ini itu membatalkan puasa dengan niat dulu niat berbuka puasa baru berdoa terus minum. Nah, itu yang betul itu yang mana? Satu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hukumnya seorang ibu yang hamil. Kebetulan saya lagi hamil. Nah, kemudian saya niatkan untuk berpuasa meskipun itu kan tidak wajib. Begitu nih yang saya ketahui. Terus misal suatu ketika saya merasa tidak kuat begitu, terus saya membatalkan puasa tersebut. Nah, di kemudian hari saya harus mengganti puasa itu atau hanya membayar fidyah saja. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditabung dulu, Ustaz. Oke, monggo, Bapak. Oke, monggo, Bunda. Ini meminta kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan sih Pak, ini meminta kepastian tindakan yang kami lakukan nanti benar apa salah gitu ya Pak. Terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan sholat tepat waktu dan kewajiban untuk melaksanakan mengajar di kelas gitu Pak. Di sini itu istirahat itu jam 12 Pak. Kemudian terkadang azan itu setengah 12. Kita masih ada di kelas gitu. Apakah kami harus segera meninggalkan jam mengajar, saat mengajar itu untuk melaksanakan sholat? Resikonya kami meninggalkan kelas kan Pak ya, meninggalkan siswa kemudian. Ataukah sebaiknya kami menunggu sampai kami mengajar selesai, tapi sholatnya jadi terlambat gitu, karena kita harus menunggu sampai jam 12 bel istirahat berbunyi baru kita melaksanakan sholat. Manakah yang lebih baik menurut ajaran Islam menurut Bapak? Kami laksanakan sholat dengan meninggalkan kelas, ataukah kami menunggu istirahat selesai baru melaksanakan dengan resiko jam belajar jam sholatnya terlambat banget setengah jam gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bunda. Bapak-bapak monggo. Sebetulnya saya tadi juga mau menanyakan itu Bu. Jadi sekolah kita, jadi di sekolah kita itu aturannya istirahatnya jam 12 Ustaz. Nah, sama sebetulnya tadi juga mau saya tanyakan, apa kita harus menata ulang jam disesuaikan dengan azan istirahatnya seperti itu, atau
bagaimana? Nah, itu yang kami tanyakan. Ada lagi? Pribun, Bu? Oh, masalah apa Desari? Itu kita keep nanti aja. Monggo Ustaz bisa Nanti dijawab. hostnya boleh WA ke saya. Saya ingin mengawali yang ibu yang depan ya, yang ibunya tadi, Bu Adi, Bu Enda ya, Bu Enda. Apa yang harus atau seperti apa yang seharusnya kami hanya meminta kepastian. Nah, ini kepastian yang sudah pasti. Nah, di dalam fikih pembahasan tentang sholat itu, ini yang ini saya ambil, kalau memang di sini itu adalah jam 12 itu istirahat, maka sholatnya ya pas ketika istirahat, karena itu masih masuk di dalam waktu duhur. Kalau itu memang disepakati, kayak di beberapa tempat daerah itu sholat asar itu tidak jam, kalau di sini jam 3 lah ya, itu enggak, di sana itu bisa jam 4. Kenapa? Karena di sana masih banyak petani yang kerja di ladang. Para ulama berijtihad untuk jamaah sholat asar, maka azannya itu jam 4. Untuk bisa nanti yang dari kebun sudah mandi dan itu ikut jamaah sholat. Nah, tapi kalau kebijakannya mau dipaskan dengan zuhur juga bagus. Misalkan, istirahatnya kami buat pas zuhur sampai jam sekian. Itu kan hanya kebijakan saja, disesuaikan seperti apa monggo. Tapi kalaupun seperti itu pun juga tidak ada masalah. Kayak di kampus kami itu juga tidak persis gitu ya di zuhur gitu. Tapi sekarang sudah dirubah, jam pas zuhur itu sudah selesai kuliah. Setengah 12 selesai, nanti jam 1 baru masuk. Dulu itu jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Setengah 1 sudah masuk. Maka dirubah agar ada kesempatan untuk makan, kesempatan istirahat dan sebagainya, maka zuhurnya dipaskan. Istirahatnya dipaskan di zuhur. Kalaupun dibijakan sudah disepakati bahwa itu jam 12, itu tidak ada masalah. Itu juga tidak masuk dalam kategori tarkul sholat. Tidak masuk dalam meninggalkan sholat. Tetap melakukan sholat di waktu yang sudah disepakati. Dan itu masih dimasuk dalam zuhur. Di waktu zuhur. Tidak ada masalah. Tapi kalau itu nanti sampai jam 3 nggak ada istirahat, nah itu yang bermasalah. Karena itu sudah niat tarkus sholat. Niat meninggalkan sholat. Kayak sama, tidak hanya pelajaran saya kira. Ada kegiatan seminar misalkan. Ayo, atau pengajian begini misalkan gitu ya. Atau seminar atau apalah gitu. Dimulainya misalkan jam 3. Atau gini, mulainya jam 2. Tapi selesainya sampai jam setengah 6, sudah masuk maghrib. Itu namanya niat tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Dan itu tidak boleh. Tapi kalau masih di situ ada waktu memang untuk melakukan sholat, itu masih diperbolehkan. Dan tidak ada masalah. Jadi aman, Bu. Masih aman. Nah, yang kedua, kami ini hamil, Pak. Kan tidak wajib puasa. Bukan begitu cara pikirnya. Hamil itu tetap wajib puasa. Ya kalau mampu. Syaratnya tadi itu loh, Bu ya. Islam, balik, mampu, berakal. Ya mampu itu sehat, ya. Mampu itu sehat, berakal. Nah, tapi ketika misalkan jenengan itu kontrol terus dokter, ini kayaknya kandungannya lemah misalkan itu ya, atau apa itu, resiko untuk anaknya, maka lebih baik tidak puasa dulu. Itu kalau memang membahayakan, itu boleh. Karena di dalam maqasidus syariah, tujuan daripada syariah itu adalah hifdzun nafas, menjaga
jiwa. Lah anak itu salah satu yang harus dijaga dan dirinya juga ibunya itu. Maka dibolehkan tidak berpuasa, akan tetapi nanti mengkodoknya, menggantinya di waktu yang lain. Kalau sudah sepuh tidak mungkin karena sakit nanti harus membayar fidyah. Itu nggih. Jadi kalau ibu sekarang saya pas kuat puasa nggak apa-apa puasa. Selama tidak mengganggu kandungannya, anaknya yang ada di dalam perut, maka lebih bagus ya puasa. Tapi kalau itu wah ini membahayakan, maka boleh tidak berpuasa tapi nanti tetap harus mengkodok puasanya di waktu yang lain ketika sudah selesai. Gitu, saya kira itu memang harus dipikirkan juga. Jangan sampai memaksa sudah lemes itu tetap pada puasa yang pada akhirnya justru syariat Islam tidak sesuai dengan tujuan awal. Salah satu tujuannya itu adalah menjaga jiwanya. Nah ini harus juga kita paham. Ada yang lain? Mungkin 1-2 lagi. Monggo. Yang mana lagi? Oh ya puasa ya, yang niat nah, lebih dulu mana? Ini sebenarnya tidak ada pakem yang apa ya, boleh dan tidak ya. Sebenarnya kalau kita mau berbuka, ini dasarnya. Kalau mau berbuka, berdoa terlebih dahulu. Nah kalau saya biasanya berdoa dulu terus iftar. Ya, berdoa dulu terus iftar. Saya kira, saya ngambil yang iftar dulu terus berdoa ya. Kalau saya lebih cocok doa dulu terus iftar karena selain doa iftar itu kita juga doa ingin makan. Nah, ini kan keberkahan yang apa kita makan itu menjadi lebih berkah karena kita doakan terlebih dahulu. Itu ya. Monggo kalau ada 1-2 lagi. Oh lagi monggo Bunda. Nanti dapat hadiah Bun dari Pak Bambang. Hadiah loh Pak. Ini terkait ini Pak, kan kita punya masalah misalnya gitu ya Pak. Kemudian kata Bapak tadi kan mengadulah pada Tuhan gitu ya. Kemudian niat sholatnya yang saya tanyakan Pak. Sholat duha bukan, sholat tahajud bukan gitu maksudnya. Tapi ketika kita tiba-tiba nyesek kemudian ini sholat itu terus baca niatnya gimana Pak? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang apa ya, tatanan sunnah Nabi itu ya sholat tahajud, sholat hajat, seterusnya ya, sholat duha dan sebagainya. Ada sebenarnya sholat sunnah mutlak. Nah, itu boleh. Kan sampean kalau membaca sejarah-sejarah wali itu ada yang sholat itu sampai ribuan rakaat. Ya, ada ribuan, ada ratusan itu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah apa ya sampai 1000? Itu sebenarnya sholat sunnah mutlak. Nah, tapi karena itu menjadi berat, Nabi itu tidak akhirnya memberikan satu gambaran yang lain. Sholat sunnah-sunnah yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi boleh, jadi kan misalkan ada problem itu terus sampai ngambil wudhu, sholat itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya sholli sunatan mutlak lillahi ta'ala kena wis gampang. Sholat sunnah mutlak gitu. Nah itu boleh. Di waktunya tidak terbatas. Kan ada waktu-waktu yang nggak boleh gitu, tapi sebenarnya boleh kita sholat sunnah yang misalkan gini, kan nggak boleh sholat, karena ada yang memahami tidak boleh sholat sunnah setelah sholat asar. Ya, itu kalau sholat sunnahnya sholat sunnah misalkan jenengan masuk masjid itu boleh. Sholat sunnah masuk masjid itu tahiyat masjid boleh. Tahiyat masjid itu boleh. Yang nggak boleh memang tidak ada sholat rawatib setelah asar itu tidak ada. Ya. Ini juga harus dipahami. Kalau sholat sunnah mutlak waktunya bebas. Monggo misalnya, tapi kan saya bayangkan tidak mungkin nyeseknya itu sawayah-wayah gitu ya. Ya monggo boleh gitu ya. Tapi kalau jenengan ada problem ini Bu, kondisi jiwa yang tidak tenang gitu ya. Ya kalau hanya itu sebenarnya cukup ngambil wudhu, banyak istighfar, insya Allah selesai. Ya, karena sebenarnya di situ kalau jenengan ngambil di surat An-Nas
Itu waswasi itu ada kewaswasan sebenarnya di situ. Ada godaan setan sebenarnya. Yang sebenarnya kalau jenengan berwudu dan beristighfar selesai. Insya Allah. Ya. Kalau problemnya itu berat, saya kira yang lebih bagus adalah memintanya di sepertiga malam. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat apalagi monggo, sholat witir dan seterusnya lah. Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan di malam hari. Jenengan di situ itu tidak ada hijab Bapak. Itu langsung itu, cespleng itu. Ya insya Allah nanti jenengan kerang-kerang yakin jenengan langsung coba mawon. Karena saya sudah membuktikan semua itu. Saya membuktikan semua itu. Ketika ada problem yang besar, ketika pilihan yang menurut saya itu baik, ini yakin adalah yang terbaik. Rupanya Allah tidak memilihkan itu. Yang pada awalnya saya itu menyalahkan Tuhan. Tapi setelah saya berdoa kepada Allah dan diberikan yang lebih baik. Rupanya Allah tahu kebutuhan kita yang lebih baik. Maka, dengan apapun yang itu dipilihkan oleh Allah, nikmati itu. Dan itulah sebenarnya yang terbaik. Karena kita bisa berpikir sesuatu itu terbaik untuk kita, tapi rupanya itu tidak terbaik untuk kita. Justru Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Cuma kita saja kadang-kadang sering mengeluh, wah ini kok gini, kok gini, kok gini, kok gini. Rupanya itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Setelah ada kejadian yang lain, baru ada hikmah di situ. Alhamdulillah aku nggak jadi dengan si A. Rupanya saya dengar-dengar si mantan sekarang sedang cerai dan karena selingkuh. Kan gitu kan? Alhamdulillah selingkuhnya bukan saya yang diselingkuhi. Kalau jadinya dengan saya, akhirnya kan saya yang diselingkuhi. Itulah hikmahnya. Jadi yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru. Kira-kira gitu. Ya kata-kata saya. Terakhir, monggo. Iya, Pak Kepala. Monggo. Dua saja, gitu. Karena sudah agak siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja ini dua orang segitu ya. Ya, karena pertanyaan saya tiga. Ya, kemudian Pak Ustaz, terima kasih berkaitan dengan dua dimensi dalam kehidupan. Yang pertama rohaniyah, jasaniyah. Ini yang pertama untuk penguatan keberimbangan. Mohon pencerahan mana yang kami utamakan antara sholat, ya nanti tiap hari kita sholat, selain sholat wajib kan sholat sunnah, ada duha, ada sholat harian dan sebagainya. Terus puasa juga sama, tidak hanya di bulan Ramadan kita kadang puasa harian, dan sedekah. Ini mana yang untuk keberimbangan rohaniah dan jasanya tadi antara sholat, puasa, dan sedekah. Yang kedua, ini masih berkaitan dengan sedekah, mana yang lebih utama. Kami bersedekah di Masjid At-Tarbiyah SMP Negeri 9 atau di masjid yang lainnya. Ini mohon nanti penguatan mana lebih utama di masjid kita sekolah dengan di masjid yang ada di sekitar rumah. Yang ketiga, ini agak serius ini. Yang ketiga ini serius. Karena wajib bagi laki-laki untuk bisa sholat Jumat. Ya, tetapi di situ syarat sholat Jumat kita tidak boleh berbicara, kita tidak boleh toleh-toleh, atau kita tidak boleh istilahnya ketenangan di dalam masjid, matikan HP dan lain sebagainya. Tetapi kami di pendidikan ini adik-adik itu sholat pasti, kami yang laki-laki tidak, mesti harus jawil, kalau nggak gitu harus bengok, harus mengingatkan lebih dari 3 kali. Berarti selama hidup kami sebagai pendidik, apakah sholat Jumat kami diterima? Ya, mungkin pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ini 4 SKS loh. Ini 4 SKS dan 2 pertemuan ini.
Yang pertama, keseimbangan tentang jasmania dan rohaniah. Kalau yang disebutkan Pak Kepala itu semuanya sebenarnya lebih masuk, lebih condong ke rohaniah. Walaupun dari sisi yang lain sebenarnya juga ada sisi jasadiah. Sholat itu kalau lebih kecondongannya itu adalah rohaniah. Sholat itu khusyuk misalkan ya. Sholat khusyuk itu bukan bisa dilihat dari jasadnya. Misalkan jangan merem, misalkan itu ya. Terus kewaku itu ya, misalkan. Ya tidak menjamin kalau dia itu khusyuk. Bisa jadi kaku itu krono iling utangnya kan kita nggak tahu. Nah, terus apa metentengnya apa bahasa Indonesia Pak? Ya tegang itu ya. Karena sholat itu komunikasinya dengan Allah. Dan itu yang bisa menjadi khusyuk itu sebenarnya hati kita yang mampu untuk berkomunikasi. Sampai dibahas dalam Imam Ghazali itu, kalau hati kita ini masih kotor dengan unsur duniawiyah, maka khusyuk itu agak jauh. Kayak saya misalkan, bukan jenengan, saya saja. Itu kalau hati saya masih terisi dengan mobil Alphard, rumah mewah, misalkan gitu, tanah belum terbeli, dan seterusnya gitu, misalkan gitu, terus feeling mahasiswa sing nakal-nakal dan sebagainya. Sholat itu walaupun saya pejamkan mata saya, itu nggak akan pernah bisa khusyuk. Maka ada satu cara, teorinya Imam Ghazali, kita itu harus zuhud. Zuhud itu apa? Tidak memasukkan semua duniawiyah ini di dalam hati kita. Jadi boleh jenengan punya Alphard, boleh Bapak Ibu. Iya boleh. Nggak ada larangan jenengan punya Alphard. Tapi masalahnya duit sopo kan gitu tak? Masalahnya kan di situ aja kan. Boleh. Beli Alphard boleh, beli Pajero boleh, beli rumah banyak boleh, beli tanah banyak boleh. Tapi semua itu tidak boleh dimasukkan di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Kita tidak merasa memiliki semua itu. Kita memiliki, tapi tidak merasa memiliki. Maka itu tidak masuk ke hati kita. Ini saya pernah nyoba, Bu. Awal-awal saya punya mobil. Mobil Xenia tahun lawas. Sekarang sudah lumayan lah, karena sering ceramah, akhirnya bisa beli lumayan. Nah, buatan guyon-guyon sini. Utang kalau Bu, beli mobil utang. Lah, ceramah ini kayak bayar utang itu Mas. Nah, jadi kan saya pernah itu nyoba. Awal-awal beli Xenia. Bukan baru, bekas. Ya, setelah itu saya bawa ke rumah. Anak saya kan masih kecil. Lah itu bawa apa itu ya? Penggaris itu apa itu? Saya pas di dalam, pas nggak tahu ngapain, anak saya keluar. Paling aku awalnya nggak punya mobil, ada mobil, terus dibuat dulinan. Sak gitu. Wah, aku marah. Sama ini ya apa harus bikinnya itu? Sing ini suka marah itu. Nah setelah itu saya duduk diam. Terus saya ditegur oleh Allah. Awakmu ya apa? Bahasa gitulah kampanye, tegurannya. Itu kan bukan milikmu sesungguhnya. Kenapa sampai merasa memiliki sebegitunya? Biasa wae. Kalau sampai hanya mobil saja begitunya sampai memiliki di dalam hatimu, bagaimana kamu itu bisa betul-betul memiliki Tuhan? Aku langsung deg gitu. Wah, iya keliru aku. Akhirnya aku tuh santai. Nah, suatu waktu itu terus nyerempet. Pas aku kan isi belajaran, bukan isi anyar, mobil isi belajaran, no? Tak bawa ke kampus terus keluar jalan kecil. Pinggir itu ngantem apa itu lagi bukan anak pinggiran itu. Tapi aku setelah ditegur itu, gak apa-apa, ini rezeki ini bengkel. Aku langsung gitu ya. Gak apa-apa lah, ini paling rezeki ini bengkel. Saya pulang ke rumah, istri tahu, biasa. Oh, nanti kita benahi lah. Karena sudah pernah tegur. Maka dari situ saya berpikir, melencetnya mobil, apa itu biasa saja. Jangan sampai itu membuat hati kita itu
merasa memiliki. Karena itu kalau memiliki sudah berat itu. Sangat berat itu. Jadi saya biasa mawon saat ini. Tapi bukan berarti terus sampai jaluk kontakku terus sampai gowo mobilku loh ya. Enggak begitu, ya. Bukan begitu. Tapi kepemilikan itu memang harus kita hilangkan di dalam hati kita. Kalau pengen sholatnya khusyuk. Kalau jenengan mampu itu insya Allah. Sholat sampai merem, nggak merem beres. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Insya Allah. Oke, zuhud. Maka yang sholat, terus apa lagi tadi, puasa dan seterusnya itu lebih kuat ke rohani. Sholat itu apalagi sholat, itu rohani itu, yaitu gizinya di situ. Apa itu saum juga begitu. Dan sedekah itu nanti juga ada unsur jasadiah, karena itu nanti juga membantu kepada yang lain. Dan sedekah terbaik itu adalah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kan jenengan kan senang sedekah ya Pak. Karena aisyodako afdolun, ada sahabat tanya kepada Rasulullah, aisyodako afdolun, sodako yang paling utama itu apa ya Rasul? As-sodako fi Ramadan. Sodako di bulan Ramadan. Apa meneh jenengan sodako ini Ustaz, itu kok malah. Terus yang malah double-double nih, yang kedua, apa tadi itu? Tentang sedekah di masjid. Nah, ini untuk guru maupun untuk siswa? Semuanya. Nah, kalau untuk siswa belum ya, itu niatnya adalah tarbiyah, maka saya kira bagus di sekolah. Karena untuk tarbiyah boleh, karena di situ ada unsur pembinaan, pendidikannya. Tidak apa-apa. Tapi walaupun sesekali nanti anak diajarin ikile kayak ono kotaan neng tonggo. Saya itu sering, Bu ya gak sering lah, kadang-kadang lah, kalau bahasa sering itu gak enak lah. Yes, kadang-kadang anak saya tak suruh untuk memberikan sesuatu kepada orang. Ikile, nduk, kasihkan ke itu. Yang punya nggak banyak-banyak. 5.000, nasi kotak, apa itu. Itu sebenarnya ada unsur tarbiyah. Nah di sekolahan itu sebenarnya unsurnya adalah tarbiyah, pendidikan. Maka saya kira bagus juga dilakukan di sekolah. Karena di rumah bisa jadi orang tuanya tidak terpaksa untuk bersedekah. Sedangkan ada unsur pendidikan, pembelajaran untuk siswa agar suka bersedekah. Nah, yang kedua, kalau guru bagaimana? Kan itu. Ini sebenarnya bisa kita lihat dari unsur kemaslahatan. Maslahatannya, kemanfaatan nih maslahat itu. Kemanfaatannya lebih besar yang mana? Kalau untuk guru. Kalau di sekitar jenengan itu masih banyak yang membutuhkan, lebih utama diberikan di sekitar jenengan. Sampai zakat itu sebenarnya lebih bagus diberikan kepada keluarga terdekat. Ya, sanak saudara yang masih fakir, miskin itu lebih bagus di sanak kerabat terdekat. Jangan sampai jenengan terkenal di kecamatan sana ahli sedekah, rupanya di keluarga terdekat tidak pernah sedekah. Sampai ke orang tuanya justru tidak pernah memberikan bantuan, sedangkan orang tuanya membutuhkan itu. Nah ini kebalik. Maka kalau sedekah, zakat, dan seterusnya itu lebih bagus di orang terdekat yang dilakukan. Walaupun kalau misalkan itu di terdekat jenengan sudah selesai semua, monggo boleh dilakukan yang lebih jauh. Biasanya kan kalau di wilayah desa itu selesaikan dulu. Kalau keluarga ya keluarga itu selesaikan. Zakat itu sebenarnya tidak harus langsung diberikan ke masjid. Boleh jenengan langsung diberikan ke sanak saudara yang itu boleh juga. Yang penting jenengan niat zakat untuk siapa ya sudah berikan aja. Enggak usah ribet begitu. Jadi gampang saja, yang penting jenengan niat zakat untuk siapa berikan dan sebagainya. Zakat tidak hanya fitrah saya kira. Zakat mal itu saya kira juga lebih banyak untuk berbicara itu. Maka saya kira dilihat dari kemaslahatannya. Kalau memang kemaslahatannya itu lebih banyak di sekolahan ya monggo. Misalkan yang di sini gurunya PNS semua, gitu.
Ada yang tidak PNS. Ah, misalkan yang tidak PNS saya tak sedekahi, lah itu boleh. Bagus itu juga boleh. Karena yang terdekat misalkan, monggo atau keluarga dulu dan seterusnya. Nah, maka unsurnya adalah kemaslahatan. Dan yang terakhir, untuk sholat Jumat, ini sebenarnya dulu pernah perdebatan panjang tentang sholat Jumat dilaksanakan di sekolah. Apalagi, apakah anak itu sudah balik atau tidak. Kedua, apakah sudah termasuk apa itu mukim itu yang bertempat tinggal di sekitar itu misalkan. Apakah itu masjid atau musola? Kalau masjid berarti kan harus dilakukan 5 waktu sholat. Sholat 5 waktu sholat jamaah gitu kan. Itu perdebatan panjang. Nah, saya akan mengambil yang sederhana saja. Lagi-lagi adalah unsurnya tarbiyah. Kalau unsurnya tarbiyah, maka saya kira tidak ada problem. Problemnya yang sudah balik, sudah sepuh-sepuh guru ini kan harus menjaga, mengawasi. Saya juga pernah jadi guru itu. Mengawasi itu memang luar biasa. Tapi insya Allah biasanya anak-anak itu lebih manut ke guru agama. Ini mohon maaf. Biasanya loh, ya. Tapi nggak tahu di sini. Oh tidak biasa. Oh. Kalau si pengalaman kami, saya dulu pernah jadi guru di SMP 14. 3 tahun setengah jadi guru saya. Karena saya tahu bahwa guru itu pahalanya terlalu banyak, maka saya memilih jadi dosen. Itu aja. Ya. Saya itu ke guru itu saya hormat betul. Saya 3 tahun setengah, setiap pagi saya mimpi Asmaul Husna. Karena suara saya kan lumayan enak. Serius. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Malik. Terus sampai apal saya. Paling gara-gara itu juga saya jadi dosen. Karena Asmaul Husna itu ya hari itu. Nah, saya hormat betul ke guru itu karena memang pengabdiannya dasar. Jadi ketika pemerintah itu mau motong insentif, misalkan ya, mau motong apa itu saya sangat tidak setuju karena guru itu adalah gerbang pertama untuk menjadikan bangsa ini maju. Kalau enggak akan pernah maju bangsa ini. Kenapa dulu dijajah? Karena tidak pintar anak-anak. Sekarang ketika sudah pintar, ingin menjadikan bangsa ini maju, salah satu gerbang pertamanya adalah guru. Maka guru itu wah luar biasa. Oke. Apa mau ya? Iya. Nah, ini problem memang. Maka nanti diatur begini. Sholat Jumat itu dimulai setelah khatib naik mimbar. Itu sudah prosesi sholat Jumat. Maka sebelumnya kan saya awali, nggak ada masalah dengan ingatkan itu ya. Bawa pendungan, nggak boleh ya bawa pendungan ya. Bawa apalah gitu ya. Penting, ayo diam semua ya. Nanti ketika sudah khatib diam ya. Sebagainya. Itu boleh silahkan diingatkan. Jadi dulu saya di pengalaman kami itu di awal tidak hanya guru agama, beberapa guru yang itu di piket itu juga membantu mengkondisikan itu. Entah dimulai dengan baca Asmaul Husna, apakah sholawat, apakah apa, monggo lah nanti apa misalkan biar tidak ngomong aja semua, diajaklah baca apa dulu sebelum khatib masuk. Nah itu ketika sudah khatib masuk, memang itu tidak ketika ngomong dan sebagainya akan mengurangi pahala Jumat. Sampai kalau nanti nggak ikut khotib, nggak dengar dan sebagainya, ya nggak salah, nggak ikut khotib ya. Tapi kalau hanya ramiliku tidak sampai membatalkan, tapi memang kefadilah apa itu ya, tidak mendapatkan pahala itu gitu loh, pahala sholat. Problemnya itu sebenarnya bukan di situ. Sing ngomong itu ya apa Pak? Gurunya kan gitu kan. Menang dan sebagainya. Nah, ini kan akhirnya ikut bagian daripada itu. Nah, maka untuk mengurangi itu, bagaimana kalau jenengan punya
siswa yang ditunjuk kira-kira yang belum balik lah ya, atau yang kalau nggak belum balik, jangan kelas 3 tapi balik ya Ustaz ya, sudah ya, sampun balik ya, setidaknya mengurangi pahala sholat Jumat. Jadi, karena begini, ini juga perdebatan, walaupun perdebatan, bagaimana orang yang hadir sholat Jumat sudah terakhir pas sholat Jumat di rakaat terakhir, dia sah atau tidak? Ayo, sah betul sah. Ayo, Bu Guru Agama atau Pak Ustadz. Nah, misalkan sampean datang cuma sholat tok wis lah gitu gampang. Yang lagi sholat tok kan banyak di kampung tuh. Tidak mengikuti khatib biasa atau tidak. Ada dua perdebatan. Ada yang mengesahkan, ada yang tidak. Yang mengesahkan karena khatib itu bagian daripada sholat Jumat. Ada yang mengesahkan karena yang penting ikut sholat. Nah, tinggal ngambil yang mana pendapat. Kalau itu nanti dimaknai yang membolehkan, maka sebenarnya sah-sah saja. Aman-aman saja sih. Gitu nih. Jadi memang ini banyak perdebatan di situ. Sampai ada yang agak ekstrim, terus gak usah sholat Jumat neng sekolahan. Sampai ekstrim. Karena masjidnya belum, tempat yang dilakukan itu belum dimaksud menjadi masjid. Perdebatan-perdebatan. Tapi dari semua itu saya kira selama kita niatkan dengan tarbiyah tadi itu dan dengan niatnya adalah juga mendidik, kalau bisa diselesaikan sebelum khatib rame itu, insya Allah nanti kedepannya akan lebih tertib. Diselesaikan caranya gimana monggo diselesaikan agar khatib dan salat Jumat betul-betul tenang dan betul-betul mendapatkan fadilah utama dari salat Jumat. Lebih aman di situ nyari hukumnya. Oke, saya kira itu, saya kira sudah banyak nih. Yang paling akhir, saya sampaikan, memegang teguh salah satunya itu adalah ayat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Dan semua kejelekan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Maka kita harus memilih untuk selalu berbuat baik, dan berbuat baik. Karena yakinlah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta sekalian dipimpin untuk doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syamsul qadri jalla syukurna ta'ala ya Allah. Abana umman wajil masyikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma barik lana ya Allah fi siyamina fi qiyamina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna ya Allah ziyaratul Makkah wal Madinah, ziyaratul kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna ya Allah sehat wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah tawbil umurana ya Allah bit ta'ah wal ibadah wal istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
bi barakati bisiril Fatihah. Bapak Ibu, demikian kegiatan kajian Ramadan pada hari pertama kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal baik kita semuanya. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, monggo kita berfoto dulu dengan Ustaz. Bapak-bapak di atas, ibu-ibu